Dan bukannya harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Oh, cet banteng lek. Men bae, kowe ini banteng. Padu aku. Wah, digoleki calonku piye nek Mahmud kamu. Kok manane sih? Wah, aku bengi. Yo kadang-kadang dadi set boy bareng terus. Walah set boy gaya mau bad boy ora tau set boy. Tapi yo napa sih? Putus karo pacarku yo Pacarmu sik ndine iki. sik minggal lho tak tulang. Cek piye? Urang-urangane sekolah arep berakhir nek ngene. Ya aja ngono. Hampa itu rasane. Ya aku ngerti. Uripe mung ping pisan. Tapi nek wedokan kan iso ping 4. Maksudnya iki kowe iso golek meneh ngono lho. Wis to. Caramu iki awalnya wis salah. Dadak pacaran bareng, berduaan, bonceng-boncengan. Lah kuwi lho sik nggarai ra berkah iki. Iya sih caraku salah Nah, secara. kuwi ngerti. Lah nek kowe wis mending run wis sampe taruh to. Wah, kok malah aku lho. Ya aku can wis tak arep sih tapi yo ragu lho iki. Ragu piye? Yo ragu nek salah milih to, mengko malah rumah tanggane iki ora karu-karuan lho aku ya cek bingung. Lah piye tak pek wae? Wah yo aja dipek nek kuwi. Cek aku ndek solusi. Mending dhewe saiki ning gone kancaku wae. Aku biyen tau diajari akeh karo beliau iki. Heeh. Masalah percintaan wis dhewe pakar percintaan kok men. Dukun Yo ora dukun lek. Pokoknya pakar percintaan, pokoknya kita nanti curhat sama beliau. Muka-muka masalah dewe kelar tuh, kowe no masalah, ya no masalah terus. Ayo, Bismillah. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Harun, masuk Mas Harun. Oh, ini tenang. Mas lenggah Mas, duduk Mas. Ada apa sih? Ada apa? Ini Masalah. saya ada masalah percintaan. Masalah cinta memang wajahmu tuh bermasalah. Ini Mas siapa toh? Ini Mas Mas siapa? Rifki. Oh, Mas Rifki. Dari mana Mas Rifki? dari rumah. Dari rumah. Iya, aku tahu dari rumah. Masalahmu tuh apa, Mas? Ada masalah apa? Itu ditinggal nikah kan. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lu seneng ya? Padahal wajahmu kayaknya bermasalah juga ini Mas Harun. Kok ngerti? Lo kan masalahmu hampir mirip kayaknya sama si Mas Rifki ini. Mas Rifki masalahnya apa tadi apa? Ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Mas Harun apa? Kalau saya tuh udah taruh tapi ragu ya, takut Wah. salah pilih. Oh gitu. Taruh ragu. Nanti kalau salah pilih kan rumah tangga ini kan. Oh gitu ya. Wah, rata-rata. Itu karena mungkin baru sekali mau nikah ini toh. Mungkin. Perdana ya. Oh, baru sana. Jadi kalau sudah luwes nggak ragu-ragu lagi. Terus solusinya apa ini tuh? Oh gitu ya. Saya tuh ya sebenarnya lagi nunggu tamu ini. Ada tamu jamaah gitu kan ya, temen lah gitu ya. Dan itu ceritanya lagi punya masalah juga dan masalahnya kayaknya hampir-hampir mirip nih masalah jodoh nih. Tapi nanti kita tunggu dia. Nah, karena salahnya udah dateng, kayaknya ceritanya hampir mirip-mirip. Jadi sekalian saya jelasin, sekalian mbok-mbokan, sekalian Mungkin bisa nyerempet. ikut ke sini. Nah nanti kita bilang dulu sama orangnya mau nggak. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata dia nggak mau dianu ya terpaksa go out. Kapan-kapan gitu ya. Diusir ini. Oke. Nanti ya habis ini insya Allah nanti kita tunggu teman kita. Loh, ini ada apa ini tadi kok rame-rame ini? Ada kamera. Lampunya mana ini? Apa ini? Ngobrol cinta di awan cinta bikin cinta makin tertata. Wah, apa gue coba. Ini kita nih lagi gini loh ceritanya nih di ruang tamu saya ini lagi bikin acara. Kita nih mau sharing-sharing. Makanya saya sekarang buka kalau ada orang mau sharing-sharing cinta datang ke sini gitu. Cocok. Ngobrol cinta. Tas. Cocok apa? Masalahnya. Kita Oh, gitu pas, ya? datang ke tempat Pas. langsung. Iya, pas. Pas Iya. narasumbernya bareng. Ya udah, nanti insya Allah di sini ya. Setelah ini nanti kita akan Siap. ketemu sama tamu kita. Jangan kemana-mana, tapi tetap di Awan Cinta. Tadi apa Sat? Ngobrol cinta di Awan Cinta, bikin cinta makin tertata.
Mas Rifki kan ditinggal nikah toh. Iya. Udah berapa kali ta'aruf? Ini yang ta'aruf yang keberapa? Saya pacaran tak. Oh pacaran, belum kenal ta'aruf ya? Pacaran. Ini pacaran keberapa? 10 tak. Ke-10? Wah, kolektor ya? Oh wajahmu itu emang wajah aligator ya? Oh, Buaya tak. oh buaya, bukan aligator lagi? Oh iyalah. Makanya itu tuh tahu nggak? Jangan-jangan tuh azab loh mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk mas. Iya mas. Masuk. Alhamdulillah. Dengan mas siapa? Mas Boy. Mas Boy. Oh yang janjian sama saya tadi itu Iya. sebelum kesini. Oh iya. Pakai topeng dong, Mas. Oh Ada pesta kostum apa? enggak. Enggak, dia ini ceritanya pakai topeng itu kenapa? Lah karena kan mau cerita curhat gitu loh. Takut nanti ada yang tahu, teman-teman itu tahu kan soalnya masalahnya terlalu berat gitu ya. Hidupnya itu terlalu berat. Banyak masalah pokoknya. Masalah kita nggak ada apa-apa. Nah, kecil. Nah, ini masalahnya berat. Jadi karena takut nanti diketahui banyak orang, makanya si Mas ini dia pakai topeng gitu loh. Paham toh? Nah, Dek, kenalan dulu dong. Ini Mas siapa? Mas siapa namanya? Mas Boy. Mas Boy. Nah, nama lengkapnya Boymin. Iya dah, bukan. Gimana Mas? Ada masalah apa? Saya itu baru berapa bulan ini divorce. Baru berapa bulan divorce? Heeh. Saya tanya dulu, nikahnya mah kapan? Nikahnya bulan Juni. Nikahnya Juni tahun 2020 mana berarti ya? 2020. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang Januari, 7 bulan, setengah tahun. Setengah tahun cerai, Mas. Ya. Wah, ini masuk muri. Apa gue? Repot ini. Hah? Di port itu Cepet. Divorce, Mas. Ya Allah. Deso tenan iki ya, ya. Divorce tuh cerai ya. Divorce tuh cerai. port. Oke, Mas. Nah, kita nih sekaligus ke sini para teman-teman nih, sahabat-sahabat pejuang cinta semua nih kan. Ini acara ini jadi ibroh Mas buat teman-teman nih, di acara kita ini, di acara Awan Cinta ini sekalian ini Mas ya. Ya wes gini Mas, aku tuh mau tanya dulu nih ceritanya nih. Oke. Dulu awalnya itu ketika kok semangat mau nikah itu kenapa? Saya semangat menikah itu gini mas, karena sering ikut apa namanya Kajian pranikah. kajian, banyak belajar juga. Wah, ini korban seminar gitu. Enggak juga. Dan kemudian saya kan aktif juga di berbagai kegiatan, ada anak muda, bikin juga komunitas gitu. Komunitas ada aktif kegiatan-kegiatan Ya, gitu. dan juga saya beberapa kali jadi perantara juga teman-teman. Oh, saya jadi perantara baper sendiri. Enggak juga. Oh, enggak juga. Terus Kenapa pengen nikah? Dulu juga saya kan membangun pemahaman saya. Yang namanya sendiri atau berdua, ini hanya persoalan apa namanya ilmu saja dan kemudian bisa mengamalkan begitu mas. oh gitu. Persoalan ilmu aja gitu ya. Terus ngerasa udah siap terus mau nikah. Nyatanya, gitu. itu pun saya komunikasi juga ke orang tua. Takaran ukuran saya siap itu apa? Orang tua udah ngizinkan nikah. Iya, ada ngizinin. Nah, ini pejuang cinta pasti penasaran nih. Mas dulu pakai ta'aruf atau pacaran? Itu saya lewat perantara teman awalnya. Teman itu bilang ini nanyain udah siap nikah belum? Awalnya gitu. teman begitu. Nah, seiring itu juga kayaknya saya lupa antara teman saya yang nanyain duluan atau ibu ini juga Oh, ibunya si Ahwan. saat itu Demen nih, seneng juga gitu. minta cariin juga Sama Mas awalnya. Boy. Oh, minta cariin untuk anak cucunya. Oh, ya gitu. Sik Mas. Mas Harun, kasih minum dulu tamu kita ini. Gitulah, kasihan Maaf ya, ya. Mas, ya. Nah, bentar, Mas, sampai kelupaan nih. Soalnya saking semangat pingin tahu. Jadi gini Mas Boy ya, Mas Boy. Jadi ceritanya, ya ada perantara teman juga kasih informasi, terus ditambah lagi ibu mertuanya si Ahwat itu juga minta tolong Mas Iya, minta cari. Boy ini minta tolong untuk nyarikan tuh anak perempuannya. Iya, karena anak. Nah, daripada nyari orang lain, mending sikat aja gitu. Enggak begitu saya. Kan itu saya lagi proses kan ya. Nah, teman saya ngubungin itu, nanti udah siap nikah. Oh, sudah ini juga lagi proses, emang kenapa? Dia bilang, ini ada akhwat begitu, pengen ya intinya pengen nikah begitu. gitu. Nah, kan ini kan nggak langsung saya terima. Oh gitu ya. Dan ini juga awalnya niatnya saya nggak tahu kalau ini tuh anaknya ibu itu. Saya tahunya saya telisik ini siapa, kan saya teman dekat itu memang satu kajian juga aktif gitu. Jadi nggak mungkin dia nawarin yang aneh-aneh gitu. Dia sedang ngasih. Ini paling kalau abang, dia manggil saya abang jadi sama dia kebetulan udah nikah juga. Nah, istrinya itu kebetulan gurunya. Iya. Guru kajian rutin. Nah, tanya,
kalau saya milih dia, konsekuensinya apa? Tak bilang begitu. Dia cuman dia udah lama karena ikut kajian rutin, hanya lingkungannya saja yang agak Belum kondusif. Gitu ya. cuman agak kuat. Ya. Terus akhirnya nikah nggak lama, ta'aruf. Kan yang saat ini nggak jadi taruh karena gagal, terus saya Tapi udah istikharah belum? udah istiqoroh. Udah istikharah. Ah. Tapi mantep. Atau masih ragu-ragu nekat? Istiqorohnya itu Mesti nggak tahu istikharah. bisa. Oh, nggak tahu istikharah. Nah, itu dia. Jelasin, Mas. Oh, itu yang surat yang Itu Al-Baqarah. Istikharah itu sholat minta istri. Salah. Nggak, istikharah itu membandingkan. Jadi kalau kita tuh bisa bandingkan, sebenarnya bisa bandingkan, bisa enggak, itu istikharah. Ya. Jadi ketika kita itu memohon kepada Allah petunjuk atas pilihan kita. Bisa satu orang pun kita bisa istikharah. Tapi kita masih dalam keraguan, ingat ya, dalam keraguan, maka kita istikharah. Ya Allah, kalau emang ini baik untukku, walaupun satu. Kalau dua pun, ya sama istikharah juga. Ya Allah, tapi bahasanya beda antara yang baik yang mana ya Allah, yang A apa yang B gitu. Kalaupun ada tiga, ya tetap istikharah sama bahasanya. A, B apa C ya Allah gitu. Atau jadikan satu persatu semuanya ya Allah gitu. Itu lain lagi, itu hajat namanya. Itu sholat hajat ya. Tapi dari informasi dari ibunya udah cukup gitu, merasa dari mantep, ibunya udah cukup. sama dari teman tadi. Dari temennya, Oh. informasi udah cukup. Bismillah, akhirnya mantep. Nikah. Belum perjalanan kan kemarin kan. Amat masalahnya ini. Hah? Di perjalanan masalah lagi. Maksudnya saya juga mau sampaikan begini nih Mas Awan. Emang ruwet ini. Mau ceritakan Boy, begini. Mas Boy. Apa perjalanan itu kan mesti yakin, kemudian ragu, yakin. Nah, pejuang cinta semua nih. itu saya Pelajaran. Ini nasibnya sama si Mas Arun nih. Mas Arun nih lagi ragu-ragu. Udah mantep. Udah mantep belum tadinya? Terus ragu. Ragu lagi. orang nggak tahu. Nah, kayaknya bener nggak pilihan ini? Takutnya salah pilih jodoh. Ini nih masalahnya ini. Kalau ini kasihan lagi Mas, ini masalahnya. Apa? Dia udah ditinggal nih. Ditinggal nikah apa Ini tinggal mati? lagi. Tinggal ya. Ditinggal nikah. Dia memang alurnya itu. Ya emang itu azab mungkin Pak. Ada buaya. Oke Mas, jadi muncul ragu-ragu, terus biar yakin nikah tuh apa kok bisa ragu kok Kan nikah? kemudian ragu nih, maksudnya kan saya sharing kan ke teman-teman yang sudah menikah, katanya kalau lika-liku mau menikah tuh begitu Mas ujiannya. Dan semakin itu semakin ragu. Nah kemudian yang teman ini tentu sharing pengalaman itu kok Motivasi. jadi menguatkan. Oh, menguatkan lagi. Terus saya Bismillah ya. Setelah dapat nasihat dari teman, mantap, termotivasi, lanjut nikah. Nah, pertanyaan saya adalah abis nikah nih, Mas Boy ya, abis nikah, terus yang bikin divorce tuh ada cerai-cerai apa gimana? Awal-awal sampai cerai itu emang cekcoknya di mana? Di hari keberapa tuh? Karena ini penasaran, ini pada takut nih. Kalau yang heboh begitu nggak sampai yang apa namanya berantem gitu nggak. Nggak Paling berantem. cuman Culek-culekan. beda pendapat. Ya kemudian aku kan sebagai posisi suami mungkin nadanya Sumatera ada keras mungkin. Oh, dari Sumatera, Oh, Mas dari Boy. Sumatera. Iya. Dia orang Jogja nih ceritanya si akhwatnya nih. Atau orang Jawa. Orang Jawa. Jawa. Jawa itu bisa Magelang, gitu, bisa Semarang gitu ya. Pokoknya bebas gitu lah ya. Jadi akhirnya karena banyak perbedaan budaya ya ceritanya ya. Yang nanti fakta di lapangan itu nggak jadi soal utama. Yang menjadi soal utama itu di agama. Agama. Ah, Dia ah. murtad. Gimana? Nah, Soal di agama itu maksudnya apa? Dari sisi pemahaman. pemahamannya beda. Dalam arti pemahaman itu mungkin aku yang udah kenal Isanya udah lama lebih dulu gitu. Mungkin dia baru. Oh gitu. Jadi mungkin baru akhirnya hijrah dia. Kok nggak sabar aja? Nemenin kan baru hijrah. pengennya gitu. Pengennya gitu, tapi nggak sabar. Ya begitulah. Oh gitu, kurang sabar ya. Mungkin secara pemahaman agama kan gitu, katanya kan pemahaman kan beda tuh, jomplang tuh. Kenapa Mas Boynya nggak anu aja gitu? Apa nggak sabar nurunin standar sedikit gitu kan ya? Udah dilakukan belum itu kira-kira? Sudah insyaallah. Sudah, terus tapi nggak tahan juga. Mungkin karena udah terbiasa secara sadar ataupun nggak sadar dari kita berdua nggak ketemu akhirnya. Nggak Makanya ketemu? dari sisi mungkin aku terlalu tadi mungkin nggak sadar ketika komunikasi itu bahasanya tadi terlalu tinggi atau sebaliknya yang satu kuat banget di ilmu agamanya, yang satu kuat banget di ilmu sunatullahnya, ya gitu. Jadi nggak ketemunya di situ. Oh gitu nih, ini pelajaran ya buat Mas Arun sama Mas Rifki. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe kan. Ya makanya belajar dulu teras dakwah, ya ngaji dulu. Jadi intinya ceritanya gini loh. Jadi kalau nikah itu memang sekufu itu penting namanya, bahasanya sekufu. Nanti kapan-kapan kita belajar nih ya.
kita ngobrol sharing sama yang sekufu ini belajar. Kenapa? Karena kalau nikah nih pejuang cinta semua, kalau nggak sekufu kayak gini tadi nanti jomplangnya itu terlalu anu, jadi nggak paham-paham. Yang ini udah pingin lari ngebut, yang ini masih ketinggalan jauh, masih sibuk mikirin yang lain-lain gitu kan. Dan itu bisa, saya juga jadi ingat nih, guru saya bilang gini, Mas Awan kalau nikah lagi, wah kata dia, level kita kan beda gitu kan, level kita beda. Mas Awan kalau nikah lagi gitu, carilah yang bisa diajak lari. Kalian lari Pak Ustadz? Bukan. Maksudnya gimana? Diajak lari dalam dakwah kata dia gitu, kata guru saya. Diajak lari dalam dakwah. Jadi kalau habis nikah itu ajak yang bisa langsung lari. Jadi kamu nggak usah sibuk-sibuk didik lagi. Kalau kamu masih sibuk ngurusi dia, didik, nanti akhirnya cekcok masalah itu lagi, kamu nggak selesai dakwahmu nggak beres. Makanya saya masih berharap ini. Kirain selalu Kemudian nyari dapat yang gitu. atlet gitu. Oh, enggak, bisa lari dalam dakwah gitu. Jadi saya itu niatnya itu udah nyari itu kayak begitu yang bisa lari. iya. Kemudian ya ada di depan yang butuh didakwain begitu bahasanya. Saya kan begitu. Iya, Karena iya. saya berhusnuzon sama Allah. Pertanyaannya saya, pengen balik lagi nggak? Sudah enggak. Maksudnya nggak kepingin lagi. Tapi masih ada puing-puing cintanya. Puing-puingnya masih ada. Masih ada, gampang itu. Hadirkan orang baru, nanti beres tuh bersih. Insyaallah. Bener, saya stok banyak. Iya. Terus dakwahnya banyak. Oh, stoknya beresin dulu yang itu. Pelajaran juga nih ya buat Mas Arun nanti kalau nikah sama Mas Rifki ya. Belajar. Nggak mau saya Kan itu gak saling mencintai toh. Dengerin ya. Ini berdua nih dengerin pastikan ini termasuk Mas Boy juga nih ya pelajarannya Rasulullah nih. Dengerin tinju nanti. Rasulullah itu bayangkan ya, ditinggalkan Bunda Khadijah dalam kondisi sayang-sayangnya. Ada lagunya itu ya, ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Nah, Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, Khadijah sangat mencintai. Beda, nggak diawali dengan ribut loh, nggak diawali cekcok. Kalau cerai cekcok itu kan move on-nya cepet harusnya. Tapi ini kan lagi sayang-sayangnya, lagi butuh-butuhnya, meninggal dunia Bunda Khadijah. Pertanyaannya, gimana caranya segera bangkit lagi, pulih lagi, kebayang-bayang ini segera hilang, jalan bisa cepat maju ke depan. Ya nikah lagi. Makanya Rasulullah itu jeda atau jarak meninggalnya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Maka bulan Syawal Rasulullah itu sudah nikah lagi. Ini pelajaran buat sahabat pejuang-pejuang cinta semua yang di rumah yang menyaksikan ini. Rasulullah itu Bunda Khadijah meninggal bulan Ramadan, maka Rasul di bulan Syawal menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Berarti jaraknya nggak jauh. Cuma sebulan. Nah, itu dia emang yang menarik tuh di situ. Kenapa? Karena cepat move on ya Rasulullah. Kenapa? Karena tahu cara hati jomplang, sayap yang patah satu ini harus segera dikasih sayap lagi. Nah, begitu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nanti terakhir nih ya Mas ya, di segmen berikutnya nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan khusus buat Mas Boy yang nanti mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan ini dengan langsung aja lah, pokoknya cepet aja. Jangan kemana-mana, di Awan Cinta, ngobrol cinta, di Awan Cinta, biar cinta makin tertata. Oke, pejuang cinta semua masih bersama saya Mas Awan di segmen Kata Hati. Kita panggilkan bintang tamu kita tadi, Mas Boy. Mas Boy, silahkan Mas Boy. Siap-siap ya. Siap. Segmen Kata Hati ada beberapa pertanyaan harus dijawab dengan cepat. Oke, siap? Siap. Benar, siap. Insyaallah. Oke, baik. Pertanyaan pertama, Mas Boy. Jika diizinkan untuk menikah lagi, pilih mana? Yang dewasa pikirannya atau yang muda fisiknya? Yang dewasa pikirannya. Dewasa pikirannya. Dua, oke, jawab ya. Jika punya istri lagi, pilih istri yang pinter ngurus anak atau pinter ngurus suami? Pinter ngurus suami. Pinter ngurus suami. Anaknya gimana? Bareng-bareng. Nggak bisa, pilih salah satu. Pinter ngurus suami ya. Oke, baik. Itulah karaktermu Mas ya. Yang ketiga, kamu tipe laki-laki seperti apa? Egois atau yang peka? Yang peka. Peka. Kalau istri bikin sarapan, pilih mana? Nasi atau singkong? Singkong. Singkong. Anak-anak singkong namanya ya. Baik, yang kelima, kamu mau apa? Nikah muda tapi banyak tantangannya dari nol, atau agak tua tapi harus jomblo lama? Nikah muda. Nikah muda banyak tantangan. Oke, baik. Bukan utang kan? Enggak. Berikutnya,
kamu lelaki seperti apa? Kalau punya masalah, suka menyalahkan atau ngaku salah? Ngaku salah. Berarti banyak salahnya. Oke, baik. Yang ke berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kata hati seorang boy, wanita itu selalu benar. Iya atau tidak? Iya. Iya, benar. Saya tidak. Kenapa beda kita jawabannya ya? Karena ini kata hatimu, Mas. Oke, baik. Yang ke-8 sekarang ya. Pertanyaan ke-8 kalau nggak salah ini. Kalau marah, Mas Boy tipe yang mana? Yang banting pintu atau nangis? Nangis. Nangis ya. Nah, cowok kan? Oke, baik. Yang ke-9. Kamu yang mana sih? Tipe cowok yang mana? Yang cuci piring atau cuci baju? Cuci piring. Cuci piring ya. Biasa anak kos berarti ya. Yang terakhir pertanyaannya, tolong dijawab cepat, Mas Boy. Definisikan secara singkat apa itu cinta. Cinta itu yang melandaskan kita untuk terus menjadi lebih baik dengan melandaskan Allah sebagai tujuan. Karena cinta yang hakiki itu ketika dilandaskan ke Allah, Allah sendiri akan menjaga cinta itu sendiri. Oke. Baik, oke. Oke, pejuang cinta semua, itulah tadi kata hati dari seorang boy. Tetap bersama saya Mas Awan, ngobrol cinta di Awan Cinta, biar cinta makin tertata. Oke, sahabat pejuang cinta, masih ngobrolin cinta di Awan Cinta, biar cinta makin tertata. Oke, minum dulu Mas, minum dulu. Kita. Saya Buatnya pakai Wah, ini hati. tamu kita kasihan sekali nih minumnya. Gimana cara minum? Lewat mata nggak bisa. Ya. Saya dibalik selesai ini saya jagain. Dibungkusin ya. Yang bungkusan ada loh. Oke, wes iki lho bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Mantap. Ini susu apa dah kok baunya sekali. Enak toh? Ini namanya susu denenen loh, Mas. Baca nih loh, Mas. Susu kambing etawa denenen. Ini rasanya top asli Jogja, cocok buat oleh-oleh, Mas. Bisa beli di mana ini? Bisa buat mahar. Nyombeli dulu bisa buat mahar ini. Hantaran nikah sih cocok. Dengan mahar sebungkus susu. Iya. Dengan mas kawin denenen gitu ya. Nenen sampai tua. Iya loh, jadi bukan cuma anak-anak ini. Orang gede juga. Di mana tadi? Belinya, oh ada di nomor ini. Nanti keluar nomornya. Iya, Kenapa? keluar nomornya. Boleh dibawa pulang nggak? Boleh Boleh. pulang. Satu ya, Tata? Boleh, silakan. Oke, pejuang cinta semua dirahmati Allah, di channel Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyambung lagi nih ya. Di kisahnya si Mas Boy, Mas Arun, dan Mas Rifki yang wajah-wajahnya senasib ini. Oke, jadi gini ya, Mas Boy, Mas Arun, Mas Rifki yang kelihatannya emang senasib ini. Kondisinya memang lagi mengenaskan ini, Jones kan, jadi kan nasibnya Jones semua nih. Tapi jangan khawatir ya. Di zaman para ulama-ulama dulu, bahkan para sahabat pun ada yang bercerai. Dan ini kita bisa ambil pelajarannya. Kenapa? Karena Islam pun ngajarkan, bukan ngajarkan ya, Islam tuh ada syariatnya bercerai. Ya, bisa bayangin ya, kalau nikah gak ada namanya syariat cerai itu, gimana coba? Nikah misalnya gitu ya, terus udah nikah sehari 2 hari ternyata ketahuan. Oh, ternyata pasangannya ini waria dari Thailand. Gimana coba? Ketahuan kan, transgender. Impor lagi. Terus gimana ini? Kalau nggak boleh cerai selamanya sama begitu kan dia stres. Nah, Islam boleh bercerai gitu loh. Artinya entah itu karena ada penipuan, entah dia salah satunya murtad, satunya zalim, nyawa terancam, maka dalam hal-hal tertentu boleh bercerai. Berarti memang tidak diharamkan, tapi memang Nggak haram, boleh. memang boleh. Tapi bisa jadi loh, cerai itu mengandung keharaman itu juga bisa. Jadi hukumnya itu bisa berubah-ubah. Sama kayak nikah, hukum asalnya al-ibahah, hukumnya boleh nikah itu. Tapi turunannya nanti dari boleh, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, dan seterusnya. Bisa jadi makruh, haram, bisa. Tergantung niat. Ingat, tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini masalah kan tadi kayaknya nggak sekufu nih ceritanya si Mas Boy ini kan ya. Itu ada kisah dulu ulama soleh itu yang bernama Syekh Abdullah bin Mubarak. Kita tahu Syekh Abdullah bin Mubarak ini. Iya. Beliau ini luar biasa.
Dulu kisahnya itu adalah ketika kedatangan tamu-tamu. Jadi ada tamu-tamu kan, karena beliau ulama besar, datanglah beberapa rombongan tamu-tamu. Maka Syekh Abdullah ini mempersilahkan tamunya duduk, habis itu dia ke belakang. Kenapa? Menyiapkan hidangan untuk tamunya. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan ke belakang adalah menyembelih kudanya. Yang dia, kuda itu cuma satu-satunya dia punya kuda. Mau disembelih. Yang jadi pertanyaan saya atas kisah ini adalah, berapa lama tamunya iya, kan saya baca itu ketawa-ketawa gimana gitu. Tamu kan nungguin bleh apa jaran gitu ya. Kuda disembelih, belum ngetet-ngetet apa ngulitinya, masaknya berapa lama nunggu. Sendirian Tapi itu, Ustaz? ya istrinya ceritanya ini ceritanya nih sama istrinya. Tapi istrinya itu bahasa kalau orang Jawa bilang tuh cerigis gitu. Agak orangnya pelit medit itu. Cerigis. Ya. Bilang begini, wahai suamiku, apa yang kau lakukan? Aku hendak menyembelih kuda, bantulah aku untuk menghidangkan kuda. Karena dia tamu-tamu kalau orang-orang terbaik, dia adalah para ulama-ulama. Kata istrinya apa? Kalau bahasa Sundanya itu mah, eleh mas, gitu. Eleh, gitu. Kata teteh-teteh gitu ya. Kalau Jawanya? Hayah. Hayah. Nggur tamu kan gitu ya. Oh cuman tamu kayak gitu aja mau kayak repot-repot. Ini kan kudamu satu-satunya wahai suamiku. Kudamu untuk berperang, kudamu untuk berjalan-jalan. Allah cari nafkah juga pakai ini. Bahkan kau pergi kemana-mana ya berdagang pun pakai ini. Karena dia juga berdagang, pakai ini. Kata suaminya apa? Kata suaminya, ya sudah kalau kau tak mau bantu, biarkan tinggalkan aku. Maka diurusi lah itu, nyiapkan sendiri. Tapi ya karena istrinya nggak enak, akhirnya dia bantu sambil ngomel-ngomel gitulah kira-kira. Udah diambil beberapa potong itu dimasak seperlunya, suguhkan ke tamu-tamunya. Tamu-tamunya ngobrol, bahagia itu, terus tamunya pulang. Setelah pulang, maka istrinya masih ngomel-ngomel nih, istrinya Syekh Abdullah bin Mubarak. Namanya siapa? Dalam riwayat sejarah, tahu namanya? Bu Abdullah. Gitu aja nggak tahu ya Allah. Kan dia Syekh Abdullah bin Mubarak. Berarti istrinya siapa? Bu Abdullah. Nah, akhirnya suaminya bilang gini kepada istrinya. Syekh Abdullah bilang sama istrinya bilang gini, wahai istriku, ketahuilah seorang Abdullah bin Mubarak tidak pantas berdampingan atau beristrikan seorang wanita yang bakhil, pelit sepertimu. Maka hari ini engkau aku berikan mut'ah. Mut'ah itu pemberian untuk nafkah dia, sepantasnya lah gitu. Aku berikan kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu. Ditalak istrinya, diceraikan oleh Syekh Abdullah. Cuman gara-gara pelit medit sama tamu. Kenapa? Tadi beda level. Karena Syekh Abdullah itu mengatakan apa? Kata Rasulullah, dia beriman pada hadis Rasul, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukhrim. Hendaklah dia memuliakan siapa? Dhaifah, tamu. Nah, karena dia memuliakan tamu itu kan beriman pada Allah dan hari akhir. Berarti istrinya itu dianggap tidak beriman. Dan ngomel-ngomel terus. Dan mungkin Syekh Abdullah ini sudah mungkin puncaknya juga. Dulu-dulunya mungkin udah sering ngomel-ngomel pelit gitu kan. Nah, ini puncaknya. Kesekian kalinya. Mungkin. Nah, akhirnya diceraikan. Bab masalah itu. Ini kan berarti perbedaan tuh. Pemahaman agamanya tuh beda banget gitu. Diceraikan. Nah, setelah cerai, lihat apa yang terjadi. Orang soleh itu pasti ada hiburannya dari Allah. Karena Allah tuh maha sabirin, bersama orang yang sabar. Syekh Abdullah pasti terkenal kesabarannya. Datang bapak-bapak nih bilang gini, Syekh, sesungguhnya aku ini memiliki seorang putri, masih gadis. Dia nangis, setiap hari menangis, tidak pernah putus. Nangis terus meratap-ratap di kamarnya. Tanya Syekh Abdullah, ada apa emang? Soalnya belum lama kan istri saya meninggal, ibunya. Berarti ibunya si gadis anakku ini. Istriku meninggal dunia, maka dia meratapi ibunya sampai sekarang nangis-nangis dan tidak bisa move on. Bahasa kita tidak bisa move on. Syekh, aku mendengar kau besok akan mengisi kajian seperti biasa di masjid. Maka aku minta kau sampaikanlah ceramah tentang bab kesabaran. Hiburlah anakku agar dia tidak bersedih lagi. Sampaikan ceramah tentang takdir. Kata Syekh Abdullah, baiklah, insya Allah akan ku sampaikan. Udah selesai dia ceramah. Terus bapaknya sama anaknya kan diajak tuh dengerin ceramahnya ini kan Syekh Abdullah. Sampai di rumah anak gadisnya bilang begini, wahai ayah, alhamdulillah aku sekarang tidak sedih lagi, aku tidak menangis lagi. Aku bahagia bersyukur mendengar ceramah tadi. Aku insya Allah sudah move on, wahai ayah. Wahai ayah, kata si anak gadisnya, selama ini banyak laki-laki datang melamar, ingin menikah denganku, namun semuanya aku tolak. Namun kalau nanti ada yang datang lagi, wahai ayah, terimalah laki-laki itu dengan syarat minimal agamanya seperti Syekh Abdullah bin Mubarak. Minimal agamanya, kesolehannya itu seperti Syekh Abdullah bin Mubarak. Cita-citanya begitu. Bapaknya langsung
nggak pakai cincang-cincong, langsung pergi ke tempat siapa? Ke tempatnya Syekh Abdullah bin Mubarak. Tahu Syekh Abdullah bin Mubarak baru bercerai dengan istrinya, datang langsung. Syekh Abdullah, kenapa? Terima kasih. Kenapa anakku tidak nangis lagi? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Lalu apa kepentinganmu ke sini? Kata tamunya tadi, bapaknya dibilang gini, wahai Syekh Abdullah, anakku sekarang tidak bersedih lagi. Sesungguhnya selama ini dia sudah mau menikah, tapi selama ini ditolak karena nggak ada yang cocok. Dia hanya ingin laki-laki yang misal dengan dirimu. Maka wahai Syekh Abdul Mubarak, aku datang ke sini untuk meminta apakah engkau mau menikah dengan putriku. Masih gadis? Oh, anak gue mau. Aku ya gelap. Nah, ya aku juga ya, aku udah mati ya. Masya Allah ya, ini ceritanya begitu mas. Nah, karena itu akhirnya apa? Akhirnya kata Syekh Abdullah, baiklah ta'aruf ketemu dulu, nggak langsung nikah, ta'aruf ketemu, cocok, sudah. Lalu Syekh Abdullah langsung menikah. Lihat apa yang terjadi setelah menikah. Lalu kata ayahnya bilang begini, wahai Syekh Abdullah, sebagai tanda bahagiaku memiliki menantu seorang ulama besar, kan menantu ulama besar, maka aku ingin memberikan hadiah kepadamu 10 ekor kuda. Masya Allah. Tadi yang disebelih berapa? 1. Kata Allah apa? Falahu asyru amsalihah, dibalas 10 kali lipat, jadi 10 ekor kuda. Terus kemudian aku berikan pula hadiah kepadamu rumah berserta dengan perabotnya komplit. Masya Allah, ini mertua idaman kan begini nih. Kita doa boleh minta ya Allah gitu. Mertua yang begini-begini. Amin. Tapi harus seperti Harusnya seperti Abdul Mubarak. Nah ini dikacau. Seperti menenceng-cengeng begini mana dapat. Ini kasusnya malah orang yang meratap-ratap tadi ya kan, makanya nggak boleh. Nah akhirnya dari situ beliau malamnya bermimpi. Wahai Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya istrimu yang buruk itu, maksudnya yang tercela itu, telah aku ganti dengan seorang yang masih gadis dan solihah. Dulu kan maaf ya, istilahnya second gitu lah ya, diganti dengan yang masih grace. 1 kata Allah begitu kan, yang lebih solihah. Yang kedua, kudamu itu telah kuganti menjadi 10 ekor kuda, dan rumahmu telah dipenuhi dengan perabot. Ya maksudnya perabot rumah tangga secukupnya lagi. Masya Allah, itulah ganjaran untuk orang-orang yang memilih Allah, pasti nanti akan balasan-balasan yang lebih baik. Ini kisah ini ibrah juga, pelajaran buat kita. Artinya apa? Kalau bercerai karena Allah, nanti pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Syaratnya apa? Ya husnuzon, terus bawaannya itu husnuzon. Jadi kalau misalkan Mas Boy ini kan baru cerai, bayangin aja, ya Allah, datangkan mertua yang cerita putrinya begitu, ya Allah gitu ya, yang solihah gitu kan ya, masih gadis, boleh aja minta, ya Allah yang lebih baik, ya Allah yang lebih baik dari yang lalu, dan pasti Allah akan ganti. Berarti kalau memang orang soleh itu dia cerai itu juga karena Allah gitu. Cerainya karena Allah. Cerai karena Allah, nanti juga dibantu Allah, dihibur sama Allah, diganti. Dengan yang lebih baik. Makanya Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia diajari Nabi dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Doa begitu, ini pejuang-pejuang cinta semuanya dengan doa begitu, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Doa begitu terus itu sambil diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati itu. Setelah itu apa? Benar. Masa idah selesai, malah Rasul yang melamar Ummu Salamah jadi istrinya. Oke, begitu ya pejuang cinta semua dan rahmat Allah. Kita ngobrol-ngobrol di Awan Cintanya cukup sampai di sini aja. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Tetap stay tune, ikut kita, follower, subscribe kita semua. Insya Allah kita ngobrol cinta lebih dalam lagi tentang cinta. Tetap di Ngobrol Cinta, di Awan Cinta, biar cinta makin tertata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tak bawa pulang, Ustaz. Boleh silakan. Bawa beneran.